Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, bi sultanil azim wa bi manil qadir wa bi wajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibut taji wal mi'raji wal buraqi wal alami dafi'il bala wal waba wal qakhta wal maradi wal alam. Ismuhu maktubun marfu'un mankusun masfu'un fil lawhi wal qalam. Jismuhu muqaddasun mu'attarun tahharun munawwarun fil baiti wal haram. Samsid duha badrid duja sadril ula nuril huda kahfil wara. Isbahul dula bijami'is siyami safi'il umam. Sahibul judi wal karam. Maulana wa maula thaqalaini Abil Qasim Muhammad bin Abdillah. Nurun min nurillahi ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalihi. Sallu alaihi wa alihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi ahli subut. Salatu wa salaman narqabi ma fi ma'arijil kurbi ilal mahbub wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil maqut. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Desa, Bapak Kepala Desa Sanglar, yang saya hormati Bapak Penyuluh Agama Ustadz Yunus, Bapak Kapolsek, Pak Kadus, setiap menemani saya, ya setiap malam dari malam, jam 12 malam Pak RW, Pak RT, para orang tua, imam masjid, ya, para sesepuh, apa ini? Kampung Gembira, ya? Apa? RW Gembira, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa bermuajah di tempat yang indah ini, yang insya Allah dirahmati dan diberkati Allah Ta'ala, dan dikelilingi oleh para malaikatnya yang sangat rindu dengan adanya majelis-majelis seperti ini, yang insya Allah dijamin untuk ditempatkan di surganya yang indah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa mari kita hadiahkan kehadiran junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya sudah diperkenalkan panjang lebar oleh panitia dari Karimun, gitu ya. Jauh dari Karimun, memang lumayan Pak Bu. Saya menempuh perjalanan dari Karimun kurang lebih 5 jam sampai Tembilaran. Alhamdulillah lancar, nggak ada gelombang sama sekali. Ada gelombang, masya Allah. Saya pun heran. Istri saya khawatir musim gelombang, insya Allah aman. Nggak ada gelombang. Bangun tidur tiba-tiba sudah sampai Tembilaran. Habis itu dijemput panitia sampai ke sini. Nah ini yang bergelombang.
longgar darat Pak Wali. Perjalanan 4 jam. Untungnya supirnya keren, jadi banyak tidak sampai terjebak ya di lumpur. Tapi masya Allah saya menikmati. Saya nggak ada menyesal. Kemudian ditanya, saya senang sekali gembira seperti warga kampung ini yang selalu bergembira. Saya menikmati sambil lato-lato saya goyang-goyang ini, anggap aja lagi lato-lato ya. Anak-anak aja pada lato-lato semua viral. Masa saya nggak lato-lato? Cuma lato-lato saya pakai badan saya sambil berpikir, insyaallah ibadah. Terus ini penuh dengan ibadah. Allah. Makanya pahala Bapak Ibu itu kalau setiap hari kegembiraan tapi sambil zikir, ya jangan mengeluh. Udah jalan seperti ini dinikmati saja. Insya Allah nikmat. Insya Allah jadi ibadah. Banyak yang tanya, gimana Pak Ustaz jalannya? Keren. Saya terbiasa Pak keluar masuk kampung. Sampai di kampung Buaya saya pernah. Kalau ya daerah-daerah Inggris sini, sampai jalannya patah-patah itu, kayak goyang inul itu pernah. Sampai punggung hampir patah, nggak pernah. Jadi biasa. Dan insya Allah ini semua menjadi asbab ibadah bagi kita bersama. Sampai di sini disambut oleh Pak RW gembira dan warganya yang penuh dengan kegembiraan. Insya Allah orang kampung sini semua akan masuk surga ya Allah. Bagaimana tidak, selalu gembira. Ibadah semua fal yafrahu, ya fal yafrahu, selalu bergembira menjalankan perintah Allah Ta'ala terus gembira senang. Pagi-pagi saya sudah diajak untuk sarapan. Cara nggak sarapan sebenarnya, sarapannya kue. Pak RT pagi-pagi datang ngajak sarapan sambil rame. Masya Allah senang. Ini kampung indah sekali bagi saya. Kalau di kota tidak akan kita jumpai makanya seperti ini. Nggak ada seperti ini. Ya, guyup, rukun, masyarakatnya saling membantu. Mudah-mudahan kompak selalu. Ya, dengan adanya suku yang beragam itu tidak membuat kita saling berkelahi, tidak membuat kita saling bersaing yang tidak sehat, tetapi hendaknya kita bersaingnya yang positif. Dan seperti ini aja, masjid ini mengadakan acara Isra Mi'raj, nanti masjid di sana mengadakan, tapi saling rukun, saling membantu, saling undang satu sama lain. Ini luar biasa, ini keren. Apalagi di tengah situasi politik yang semakin memanas ini, maka kita harus mempererat tali persaudaraan kita. Apalagi di tengah isu tadi aneh-aneh penculikan anak, rupanya saya kira di Karimun saja, rupanya di situ udah viral juga. Ya, ini agitasi teror yang barangkali memang sengaja dihembuskan menjelang suasana politik yang semakin memanas. Maka boleh di sana berkelahi bukan kursi, tapi kita harap tenang dan senantiasa ingat Allah. Maka tugas kita itu mengajak Bapak Ibu ingat Allah. Dalam keadaan rukuk, sujud, berbaring, tidur, hendaknya kita mengingat Allah. Jalan yang membuat badan kita laku-laku enggak masalah. Yang penting kita senantiasa ingat Allah. Itu yang penting. Maka PR kita Bapak Ibu sesungguhnya adalah bagaimana hati kita itu senantiasa kita ajak untuk menatap Allah. Nih, makanya Isra Mi'raj ini saya ingin mengambil sudut pandang yang berbeda. Tadi adik-adik tadi kan ngaji, terus diterjemahkan pakai bahasa Bugis. Udah ngerti kan semua? Masa nggak ngerti, saya aja ngerti. Isinya tadi buku pakai bahasa Bugis ya diterjemahin. Nah, dari tahun ke tahun ya seperti itu. Kalau kita melihat cerita Isra Mi'raj, cuma kalau itu saja setiap tahun Isra Mi'raj itu saja yang disajikan, saya rasa Bapak Ibu nanti bosan. Maka izinkan saya untuk mengambil sudut pandang yang berbeda, agar Bapak Ibu tidak hanya mendengarkan dongeng, tapi sesungguhnya ada sebuah hikmah besar yang Bapak Ibu bisa bawa pulang, yang kemudian nantinya Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk apa tadi? Beribadah sesuai dengan tema kita, sholat yang berkualitas. Bagaimana menjadikan Isra Mi'raj ini menjadi momentum kita untuk membenahi sholat kita. Kita ini sholat berpuluhan tahun,
Ada dari kecil sholat, tapi ya begitu-begitu saja sholat kita, betul nggak? Ketika sholat kok ya masih bikin yang lain. Allahu Akbar, kok kunci yang tadi hilang jadi ingatnya pas sholat. Allahu Akbar, kok ingat tagihan listrik. Allahu Akbar, kok ingat dagangan dan lain sebagainya. Maka sholat seperti ini bagaimana? Bagaimana Ustaz sholat seperti ini? Siapa yang kita pandang pada saat itu? Kita sudah berselingkuh, kita sudah berselingkuh ya Allah. Pada saat sholat kita sudah ikrar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman. Tapi rupanya kita nggak begitu, Pak. Baru saja ngomong, jangan-jangan ngomongnya tadi nggak masuk ke hati, ikrarnya itu nggak dipahami, sehingga pada saat sholat langsung saja, nggak tunggu lama baru Allahu Akbar, yang dipikir bukan Allah lagi, yang dipikir selain Allah. Maka pada saat itu sesungguhnya siapa Tuhan yang kita sembah? Nah, itu masalah besar. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu agar kita kembali Allah itu dengan membawa kualitas sholat, sehingga Bapak Ibu semua nanti kembali kepada Allah tanpa hisab. Sholat itu fondasi utama di dalam agama. Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali nanti yang dihisab oleh Allah ya pada seorang hamba saat yaumul qiyamah itu adalah apa ya? Sholat. Fa idza sholahat sholaha sa'il. Kalau sholatnya bagus, amalnya bagus. Kalau sholatnya keren, Allah nggak hisab yang lain. Nah, sholatnya keren, pasti yang lain oke. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, faidah fasadat sa'il, maka rusak semua amalnya. Kalau sholatnya saja sudah nggak beres. Makanya saya bilang, nggak usah bilang surga neraka. Sholat kita itu menghasilkan buah dan bisa kita nilai. Apakah sholat kita itu menandakan kita sebagai ahli surga ataukah kita menjadi ahli neraka? Bagaimana Ustaz? Kapan? Makanya setiap amal ibadah itu bisa diukur. Ukurannya dari apa? Ukurannya dilihat dari akhlak perbuatannya. Apakah dia mencerminkan akhlak yang terpuji ataukah akhlak yang tercela? Kalau sholatnya bagus, akhlaknya pasti bagus. Tapi kalau akhlaknya buruk, pasti sholatnya buruk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu ukurannya. Sholat tapi masih suka mencela saudaranya. Sholat tapi masih suka sering ambil sandal. Ya. Sholat tapi masih suka ngomongin tetangganya. Sholat tapi masih suka dengki kawannya. Dengki. Nengok tetangganya beli AC, ikut-ikutan beli AC karena dengki. Ya. Dengki tetangganya beli mobil, pengen juga beli mobil tapi gak mampu. Bisanya ngapain? Diomongin saja, dijelek-jelekin. Jangan-jangan mobilnya itu hasil korupsi. Hasil korupsi. Jangan-jangan pelihara toyol itu. Ya pelihara toyol itu. Jadi isu yang gak betul, hoax. Nah, ini penting karena itu sholat kita harus kita perbaiki Bapak Ibu. Siap gak memperbaiki sholat? Siap gak? Nah, tema kita tentang ini karena memang Isra Mi'raj ada peristiwa besar terkait dengan turunnya wahyu tentang sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi Bapak Ibu saya ajak untuk flashback. Ini kehidupan sosial soal. Ini akan menjadi alat atau menjadi senjata bagi Bapak Ibu agar selamat di dunia ini. Agama itu untuk dipraktekkan, bukan hanya untuk dongeng. Kalau Bapak Ibu beragama hanya bisa dongeng, beragama dipakai untuk berdebat, beragama untuk dipakai untuk benar-benaran, aku merasa benar, aku paling benar, itu berarti masih jauh dari yang
diamanatkan oleh Allah dan Rasul. Agama bukan untuk itu. Agama itu untuk dipraktekkan agar kita menjadi baik, agar kita menjadi selamat. Itu agama. Makanya kita harus kupas agama itu bagaimana bermanfaat untuk memperbaiki diri kita, akhlak kita, pribadi kita, mempesona di hadapan Allah dan Rasul. Peristiwa Isra Mi'raj itu didahului dengan peristiwa besar sebenarnya. Tidak tiba-tiba Rasul diajak kemudian rihlah dari Masjidil Haram jalan-jalan pakai buruk, kan itu ceritanya. Buruk itu apa? Dikabarkan kuda pakai macam-macam. Dan bagi saya itu spekulasi. Bagi saya itu spekulasi. Lebih baik yang pasti-pasti. Apa pasti Pak? Ada peristiwa besar. Bapak Ibu harus ngerti ini. Sebelum Rasul diajak rihlah oleh Allah dan kemudian diajak jalan-jalan menuju Sidratul Muntaha, diajak-ajak ke surga, ditunjukkan macam-macam, ada peristiwa besar yang Bapak Ibu harus ngerti. Dan Bapak Ibu harus bisa contoh nanti ketika di situasi yang sama, yang sebagaimana dialami oleh baginda Muhammad SAW. Apa itu? Sebuah peristiwa yang mengecewakan, sebuah peristiwa yang menyakitkan, sebuah peristiwa yang menyedihkan, yakni meninggalnya paman tercinta, paman yang sangat dicintainya. Siapa itu? Siapa? Abu Thalib itu dahsyat Pak, keren. Abu Thalib itu keren, makanya Rasulullah sampai bersedih berlarut-larut. Pamannya itu kan, beliau itu kan keluarga Bani Hasyim, orang hebat semua. Pamannya jadi semua Pak, jadi orang hebat. Kalau di sini ini jadi kakek, jadi kadus, jadi ustadz gitu ya. Tapi kan waktu itu masih zaman kufar. Siapa aja pamannya? Kita kenal seperti Abu Lahab. Terkenal nggak? Kenal. Abu Jahal, itu paman Nabi. Abu Sufyan, kenal Abu Sufyan yang memimpin perang Badar. Terus kita kenal Abu Bukhtul yang menyuruh orang untuk melempar batu saat beliau bersandar di Ka'bah. Abu Bukhtul. Di antara semua paman ini semua memusuhi Nabi, iri dengan Nabi. Anak kemarin sore kok tiba-tiba membawa ajaran baru, ya, dipercaya banyak orang dan diangkat sebagai nabi oleh Allah. Iri Pak, dengki Pak, itu penyakit dengki. Makanya kita jangan sampai memerankan sebagai paman-paman nabi. Jangan sampai kita memerankan sebagai paman nabi yang melawan nabi. Di antara paman nabi ada yang baik, yaitu siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini tampil sebagai pembela Nabi. Saat Nabi diserang kaum Quraisy, dia tampil membela ponakannya. Dia membela Nabi mati-matian. Dia gembira saat Nabi lahir. Dia membiayai semua masa kecil Nabi. Dialah Abu Thalib. Maka ketika Abu Thalib ini meninggal, Rasulullah pantas bersedih karena kehilangan orang yang selama ini membacking beliau, yang berani tampil untuk melawan serangan kaum kufar pada saat itu. Maka itu beliau bersedih. Dan yang kedua, ada orang yang luar biasa yang senantiasa mendampingi dia, mendampingi Rasulullah Muhammad SAW dan meninggal di tahun yang sama, yang dinamakan siapa? Khadijah Kubro. Beliau meninggal di tahun yang sama. Ya, ini juga orang biasa, saudagar kaya, miliarder, nikah dengan anak usia 25 tahun, ya, membiayai semua perjuangan Nabi. Di saat Nabi bersedih, dia tampil pertama kali untuk menggembirakan Nabi. Pokoknya benar-benar istri solehah. Ibu kalau mau sukses, tiru Khadijah, biar bapak nggak nambah lagi. Kenapa bapak-bapak pengen nambah? Ya, karena ibu-ibu
tidak apa namanya sekarang poligami. Selama dengan Khadijah sudah cukup Pak. Karena Khadijah itu luar biasa. Ini luar biasa Khadijah. Makanya semua istri-istrinya nanti cemburu padahal Khadijah sudah meninggal. Karena beliau luar biasa. Dan saat dia meninggal, Muhammad bersedih berlarut-larut. Orang-orang hebat yang selama ini mendampingi beliau meninggal di tahun yang sama. Karena itu dinamakan sebagai Amul Hazan. Amul Hazan, tahun kesedihan. Tapi Rasulullah ridho. Rasulullah tetap menerima semua keputusan Allah. Ini menjadi kunci. Muhammad diangkat derajatnya. Muhammad digembirakan oleh Allah. Muhammad diajak rizwa, diajak jalan-jalan untuk menerima wahyu yang luar biasa yang kelak akan menjadi fondasi bagi kita di dalam beragama. Wahyu turunnya sholat. Kalau wahyu-wahyu yang lain kan turunnya selalu melalui Jibril. Tapi beda dengan sholat. Sholat Allah memanggil sendiri Muhammad, diajak naik ila sidratul muntaha, dan kemudian langsung menerima wahyu sholat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak Bu. Jadi ada yang namanya peristiwa menyedihkan, menyakitkan, tapi ridho. Ini kunci. Makanya Bapak Ibu dalam hidup sering nggak kecewa, gagal, sering ada masalah, sering banyak utang, anak sakit, ada kecewa sama orang, ditipu sama orang, sering dikecewakan orang, sering Pak. Bagaimana respon? Itu yang penting. Apakah kita seperti beliau Muhammad SAW ridho menerima ketetapan Allah, ataukah kita kecewa? Makanya ini penting sekali, karena ini menjadi saran Bapak Ibu kalau mau naik derajatnya, kalau ini menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang-orang yang soleh, maka Bapak Ibu harus senantiasa ridho, harus latihan untuk selalu menerima rasa pahit di dalam hidup. Makanya Rasulullah mengatakan minuman yang paling disukai oleh Allah itu adalah menelan kekecewaan, bukan aqua. Rasulullah mengatakan minuman yang paling disukai oleh Allah itu adalah minuman menelan kekecewaan. Pak Kades, jadi kalau kecewa itu jangan ngamuk, jangan kesel, terima. Itulah syarat kita untuk disukai oleh Allah. Cepat Pak naik. Ma tajarro'a bihi ahadun jar'atan. Orang yang minum rasa kekecewaan itu Pak, dilek, ditelan. Kalau kecewa kita ditelan, udah nggak usah balas, nggak usah marah, nggak usah bersedih, nggak usah mengeluh, nggak usah mengadu, ridho saja, ikhlas saja, jar'atan. Maka kata Rasulullah, ahabba ilallah, itu minuman yang dicintai Allah. Ahabba ilallah min ghairin yatajarra'aha bihi rajulun. Itu luar biasa. Kalau kita mau melakukan itu, tengok, nanti perhatikan kehidupan kita akan cepat berubah. Itu zikir paling keren Pak. Kalau kecewa terima. Maka kita berlatih bagaimana menjadi pribadi yang tidak gampang mengeluh. Masalah manusia ini kan sering mengeluh soalnya. Musim banjir mengeluh, musim hujan mengeluh, musim panas mengeluh juga. Bingung malaikat itu kadang, kamu itu maunya apa? Dikasih hujan minta panas, dikasih panas minta hujan. Ngeluh pokoknya. Semakin mengeluh makin dikasih masalah sama Allah. Karena kita nggak bersyukur. Nah, makanya kunci untuk lepas masalah itu bersyukur, ridho, ikhlas. Ikhlas dengan ketetapan Allah Ta'ala. Siapa yang nggak diuji pasti diuji. Hidup itu pasti diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali
wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti diuji kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi, dengan sesuatu yang menakutkan. Rasa lapar, kelapa turun ini harganya, ngeluh nggak? Ngeluh lagi. Pinang lagi turun, ngeluh nggak? Ngeluh. Semua kenapa harus ditemukan? Ya begini Ustaz, itu spontan, itu wajar, itu sifat manusia. Al-Quran sendiri ngomong sih. Al-Quran sendiri ngomong. Al-Quran ngomong gimana? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah dan kikir. Idza masau syarrun jazua. Kalau dikasih atau ditimpa kesusahan, dia pasti mengeluh. Kalau saya lagi jemur hujan ngeluh, ya, kelapa turun ngeluh, banyak tagihan motor ngeluh lagi. Itu sifat manusia. Wa idza masal khairu manu'a. Sebaliknya ketika dia diberi kenikmatan, wah kelaparnya lagi tinggi nih, ditutup-tutupi. Pak Imam lele kamu ketok-ketok pintu rumah, ayo bayar zakat, ayo bayar sedekah. Susah Pak Imam, susah Pak Ustaz. Kenapa? Oh, biaya operasional besar. Padahal duit dan ditutup-tutupin. Itu sifat manusia. Wa idza massal khairun man illa al-musallin, kata Allah, kecuali orang yang sholat. Jadi sholat solusi dong. Tapi kenapa saya sholat tapi masih kikir Ustaz? Saya sudah 20 tahun sholat tapi saya masih sering mengeluh Ustaz. Kalau memang sholat itu menjadi solusi, kenapa sholat saya belum jadi solusi bagi kehidupan saya Ustaz? Saya masih sering mengeluh, saya masih sering gak suka kalau ada orang suka, gak suka kalau ada orang senang, susah ketika ada orang suka, orang senang. Ini masalah. Kenapa? Karena sholatnya belum benar dan sholatnya belum cukup. Apa dalam surah Al-Arif? Illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun, kecuali orang yang sholat. Sholatnya yang bagaimana? Alladzina fi sholatihim daimun, orang yang sholatnya sholat daim. Tahu sholat daim? Sholat kontinu, sholat yang dilakukan terus-menerus. Meskipun kita laku-laku jalan ke sini, bergoyang-goyang, kita harus sholat kontinu. Sholat itu nggak boleh putus. Kalau kita mencermati peristiwa Isra wa Mi'raj, turunnya perintah sholat itu bukan 5 waktu awal, tapi berapa? Awalnya berapa waktu? 50 waktu. Coba pakai kalkulatornya sekarang, handphonenya nanti dibagi. Kalau 50 ini saya bagi 24 jam, ketemunya berapa? Coba hitung. 50 waktu. Kalau saya bagi 24 jam waktu kita hidup dikasih Allah di dunia ini kan 24 jam, ketemunya berapa menit? 20-an menit. Ini perintah awal. Dan perintah ini dengan dirubahnya 50 waktu menjadi 5 waktu, itu tidak membuat Al-Quran menghilangkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah. 50 waktu itu artinya apa? Allah ciptakan kita memang tugasnya hanya untuk beribadah, tidak ada yang lain. Kalau sekarang ada kerja, kalau sekarang ada dunia, itu semua diciptakan untuk menguji kita apakah kita tetap sholat menghadap Allah atau kita terlena dengan kehidupan dunia atau menatap dunia. Kita menatap Allah atau kita menatap dunia. Itu makanya sholat 50 waktu itu kalau benar-benar dilakukan, waktu kita habis hanya untuk sholat 20 menit kan sholat. Kalau kita sholat berapa
20 menit kan? Habis waktu kita. Itu mencirikan apa? Bahwa sesungguhnya kalau kita mau kembali kepada khitab, hidup kita yang beribadah. Lalu bagaimana Ustaz? Kita cari makan, kita cari kerja dan lain sebagainya. Karena itu, maka pekerjaan kita bermain, kita beraktivitas, kita nongkrong sama kawan, kita motong kentang, kita motong kangkung untuk masak, itu semua harus bernilai ibadah di hadapan Allah. Itu harus semua sholat, itu harus kita maknai sebagai sholat kepada Allah. Lu masa kok dibilang sholat gimana? Itu yang dinamakan sholat daim, sholat tapi kita sambung kepada Allah Ta'ala. Meskipun saya laku-laku sini, gelombangnya kuat di daratan, tapi saya berusaha bagaimana sambung kepada Allah. Itu dinamakan sholat daim. Ini yang jangan diperkenalkan. Dalam Al-Quran dijelaskan, innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an illal musallin alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, sholat daim ini yang jarang dibuka. Gimana caranya sholat daim? Nah, kalau kita hanya 5 waktu saja, ya mana cukup? Mana cukup? Makanya sholat kita itu gak berdampak. Sholat kita gak bisa tanha di fahsya'i wal munkar. Kenapa? Gak imbang dengan masalah dunia yang kita hadapi dibanding hanya 5 waktu yang kita berikan kepada Allah. Itu pun saat sholat kita tidak mengingat Allah. Pada saat sholat kita gak menatap Allah. Pada saat sholat kita mengingat dunia. Dunia masuk ke dalam sholat kita. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Makanya Bapak Ibu, masih ada waktu di sisa umur kita. Ini penting. Kalau sholat kita benar-benar keren, benar-benar bagus, benar-benar khusyuk, insya Allah, ya, insya Allah kita akan jadi orang yang selamat. Kan tujuan kita gak ada selain Allah Ta'ala. Dan kita pasti akan mati. Dan saat mati, kita tentu akan dihisab oleh Allah. Ada sebagian orang yang matinya nggak dihisab. Nggak usah dihisab, apa yang dihisab? Kenapa? Dia udah syahidan ilallah kok. Syahidan ilallah itu bisa menyaksikan Allah saat dia hidup. Para aulia, para nabi, para orang soleh. Insya Allah bapak-bapak ibu semua, insya Allah nanti depannya mudah-mudahan ya ditakdirkan. Setiap orang mati itu kan akan fa'idha balaghatil hulqum ba'antum khina idin tanzurun. Ketika nyawa ada di kerongkongan, ya, apakah kamu bisa melihat Allah? Padahal Allah itu begitu dekat. Ba'antum khina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tashkurun. Tapi kamu gak melihat. Orang yang gak melihat itu bahaya. Padahal Allah begitu dekat. Aqrabul hablil. Nanti kita bisa saja Allah izinkan untuk mempersaksikan wajah Allah. Dan ini yang dinamakan sebagai orang-orang yang syahid, orang-orang yang gak perlu lagi barzakh, orang-orang yang langsung diservis oleh Allah, Pak. Langsung masuk dalam alam jabarutnya, dilayani oleh Allah bersama para aulia, para nabi, para orang-orang soleh yang memang dimuliakan oleh Allah. Ya, masuk ke dalam kebolon burung seperti Hamzah. Nggak malah menunggu penantian, nggak ada sisa barzakh. Ini manusia-manusia khusus, dan ini adalah orang yang sholatnya bagus. Orang yang sholatnya bagus. Ini penting. Ayo Bapak, Ibu, saya mengajak kita memahami sholat dengan benar. Karena Al-Quran mengajarkan kita hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidu ala sholawati, jagalah sholat-sholat kalian. Sholawat itu jamaknya sholat. Jagalah sholat-sholat kalian. Berarti apa itu maksudnya? Sholat 5 waktu. Wassolatul wusta. Wassolatul wusta itu maknanya apa? Wassolatul wusta itu maknanya kalau
diterjemahkan secara syariat selalu dimaknai kalau enggak sholat asar, sholat maghrib. Wusta itu tengah-tengah. Tengah-tengah itu kalau dari subuh, zuhur, asar tengah-tengah. Ada ulama yang lain yang memaknai itu maghrib, ya, karena tengah-tengah itu 3. Tengah-tengah dari 5 itu berapa? 3. Maka 3 itu sholat maghrib. Tapi kalau kita maknai secara hakikat, wassolatil wusta itu bukan sholat 5 waktu itu. Wassolatil wusta itu ada wusta itu di tengah-tengah dalam batin hati, dan itu adalah sholat gaib yang tadi dalam surat Ma'arif disebutkan kalau kita mau menghilangkan sifat dengki di dalam diri kita, sabar, ridho, menerima semua ketetapan Allah, ya, tidak gampang marah, itu nggak bisa cukup dilatih Bapak Ibu. Latihlah sholatnya bagaimana khusyuk, latihlah sholatnya bagaimana senantiasa sambung kepada Allah, maka secara otomatis Bapak Ibu akan memiliki kesabaran yang ekstra. Bapak Ibu akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dengan baik. Bapak Ibu akan tidak mudah marah ketika dihina. Bapak Ibu akan mudah ridho ketika diuji oleh Allah. Bapak Ibu akan sabar tanpa harus melatih sikap dan perilaku kita. Itu akan muncul otomatis ketika kita senyum, ketika kita senantiasa gembira seperti warga gembira ini ketika dihina oleh orang lain. Maka coba perhatikan, kalau Bapak Ibu ingin tahu wali-wali Allah, cari aja di sekitar sini, insya Allah ada. Ketika dimarahi, dihina, dia gak marah, dia gak balas. Ketika dimaki-maki, dia diam saja dan ridho. Dia menerima ketetapan itu, dia menerima itu sebagai perbuatan Allah, afalnya Allah. Itulah ciri-ciri wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan kita bisa latih orang-orang seperti ini yang bisa muasalah di dalam pekerjaannya, dia muasalah di dalam aktivitas hari-hari, sambil nyapu masjid dia ingat Allah, dia menatap Allah, dia sholat gaib. Di mana sih sholat gaib? Orang-orang yang selalu merasa ditatap Allah, itulah sholat gaib. Bisa gak? Karena pekerjaan Allah itu tidak lain menatap kita. Inna rabbaka labil mirsad. Tugas Allah itu ngawasi kita. Tugas Allah itu ngawasi kita. Jadi kalau Allah tugasnya ngawasi, Bapak Ibu jangan ngambil tugasnya Allah. Cukup Allah saja yang ngawasi hambanya. Ngapain Bapak Ibu ngambil tugasnya Allah? Gak perlu mencari aib saudara-saudaranya, gak perlu mencari kesalahan tetangganya, gak perlu mencari kesalahan orang lain. Itu jadi tugasnya Allah. Tugas kita memperbaiki diri, tugas kita ridho, tugas kita ikhlas. Itu perjuangan kita, bukan mengawasi orang lain, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Dosa besar kita mengambil tanggung jawabnya Allah, tugasnya Allah. Makanya kita hati-hati. Orang tadi malam saya katakan, orang yang sering mengambil tugasnya malaikat atid sebagai walinya Allah, perwakilannya Allah, yang bertugas mencatat kesalahan orang. Kok kita itu bukan malaikat atid mencatat kesalahan orang? Malaikat atid itu nanti selalu berhubungan dengan malaikat Malik, hubungannya dengan neraka. Kalau Bapak Ibu suka mencari kesalahan orang, mencari aib orang, itu tugasnya malaikat atid. Nanti pasti hubungannya dengan malaikat Malik, tempatnya nerakanya Allah Ta'ala. Tapi kalau Bapak Ibu ingin berhubungan dengan malaikat Ridwan, jadilah seperti malaikat Raqib. Apa tugasnya? Mencari-cari kebaikan orang lain. Cari saja kebaikan orang. Apa ini? Jadi ibadah itu Pak. Ya, kebaikan orang lain. Bapak itu suka senyum, Bapak itu suka ridho, Bapak itu penyabar, suka ngasih makan orang lain. Itu aja yang dicari. Jangan kita sering sekali ya
Masyarakat akhir zaman itu gampang sekali menerima isu-isu negatif, gampang sekali difitnah, diadu domba antar paham keagamaan. Ngapain? Ini problem besar. Agama tidak mengarahkan kita untuk saling membenci satu sama lain. Agama tidak membawa kita dan mengajarkan kita untuk saling menghina. Agama satu dengan agama yang lain. Kita diciptakan agar kita saling mengenal dan kemudian saling ridho, saling berlomba untuk memperbaiki diri, bukan saling menghina, saling mencaci maki, ya, dan lain sebagainya. Ini penting. Maka Bapak Ibu kalau ingin jadi ahli surga, ambil peranannya malaikat rokib. Tugasnya mencari kebaikan tetangga, kebaikan Pak Kades, cari kebaikan yang dalam. Ngapain kita mencari keburukan orang? Kecuali Bapak Ibu dibayar untuk mencari keburukan orang lain. Kalau kerjaan Bapak Ibu sebagai Panwaslu, nah itu mencari kesalahan bapak-bapak caleg itu ya. Kenapa kampanye dulu Pak? Itu kan memang mereka dibayar untuk itu. Sebagai manusia biasa mereka harus tetap berhusnudzon kepada sesama. Karena ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu. Ya, saya mau begini ini karena saya sayang. Saya ingin semua masyarakat Muslim itu bisa masuk surganya Allah, kembali ke surga, bukan kembali ke neraka. Yang itu bukan kampung kita. Kakek kita dulu dari surga, hadiahnya harusnya ke surga dan kembali ke surga. Dan jangan sampai kita kembali ke neraka hanya gara-gara apa? Kita menuruti hawa nafsu di dalam hidup kita. Karena itu penting. Dan sholat kita harus masuk melalui pintu sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah ya kita akan jadi ahli jannah. Tapi kalau sholat buruk, tentu kita akan dihisab oleh Allah Taala. Nah, cara agar sholat kita khusyuk, wa qumu lillahi qanitin, agar sholat kita khusyuk itu syaratnya adalah bagaimana kita sholat sepanjang waktu. Tidak cukup sholat 5 waktu, tapi kita harus sholat daim, sholat sepanjang waktu. Bagaimana Ustaz caranya? Sholat kita harus selalu menatap Allah. Antak budallaha ka'annaka taro, wa illam takun taro fa innahu yaraka. Maka beribadahlah kalian seakan-akan kau dilihat oleh Allah. Jika kalian tidak mampu melihat Allah, rasakan, bayangkan bahwa Allah pasti melihat engkau. Allah pasti menatap engkau. Maka dalam kondisi apapun, sambil kita rokok, sambil kita masak, hendaknya kita merasa ditatap oleh Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Sambil ngobrol, ini dilatih, ya dilatih. Ini yang dinamakan zikir sirrul asrar, zikir rahasia, zikir tanpa bilangan, tanpa makna, tanpa bunyi. Zikirnya para wali, zikrul isrul asrar, zikir yang senantiasa merasa ditatap oleh Allah, zikir yang hati kita penuh karena merasa diawasi oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah dan dikenal Allah, itu tidak cukup hanya melalui huruf, karena huruf tidak akan membawa kita ke Allah. Ketika kita sholat Allahu Akbar, siapa yang kita ingat? Apa huruf Allah itu yang kita ingat? Kalau huruf Allah itu yang kita ingat, kita gak akan sampai ke Allah. Kita gak akan pernah sampai ke Allah. Huruf Allah tidak akan pernah mengantar kita ke Allah. Kalau gak percaya, ini bacanya apa? Aqua. Coba nek dibaca aqua, baca. Aqua. Ayo baca aqua. Hebat. Hausnya hilang nggak? Hilang nggak hausnya? Dengan baca aqua? Nggak hilang. Hilang? Tidak. Kalau Bapak Ibu pengen hausnya hilang, cukup di coba Pak dibuka. Jadi kalau ingin mengenal Allah,
Tidak bisa dengan huruf, tidak cukup dengan zikir Allah, 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 Allah. Mana mungkin bisa sampai Allah? Kalau mau ingin sampai Allah, langsung saja masuk ke Allah, langsung masuk ke Allah. Dengan huruf saya tidak akan bisa menghilangkan rasa haus, maka saya langsung minum agar saya bisa mengenal airnya. Oh, fungsi air seperti ini, oh air seperti ini, baru rasa dahaga saya hilang. Ini yang dinamakan dengan zikr isrul asrar. Zikr tingkat ini kalau Bapak Ibu bisa lakukan itu menjadi modal kita saat sholat. Dari saat sholat kita langsung masuk ke dalam Allah, masuk dalam tegupan Allah, apa namanya, rengkukan Allah, kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, menyatu dengan Allah. Nanti pada saatnya Allah akan berubah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ini yang harus dilakukan. Cuman saya praktek aslinya bagaimana ya nggak bisa begitu, pasti nggak paham. Nanti yang begitu ada caranya, ada latihannya, dan itu datangnya dari Rasul. Kita kan sering berdebatnya enggak gara-gara tasbih dibilang bid'ah, dan dikir pakai tasbih bid'ah, habis sholat dikir dibilang bid'ah. Ya enggak aja. Justru Allah itu menyuruh selalu menatap Allah, mengingat Allah sepanjang waktu. Masa zikir setelah sholat dibilang bid'ah? Kalau ngobrol nggak apa-apa, gimana coba? Nggak ingat Allah justru nggak apa-apa, main HP justru nggak dikritik. Habis sholat, zikir mengingat Allah malah dianggap sebagai perbuatan sesat, bid'ah. Al-bid'atun dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Konsekuensi bid'ah itu soalnya kita dianggap sesat dan masuk neraka. Nah ini kan masalah. Orang ingat Allah kok dituduh masuk neraka, aneh. Justru kita harus menatap wajah Allah dalam kondisi apapun. Setelah sholat apalagi harus menatap Allah, menikmati keindahan bersama Allah. Dalam bekerja kita ingat Allah, dalam apapun kita mengingat Allah. Nah itu ya Bu ya, dilatih ya, merasa diawasi Allah. Itu sholat daim, merasa ditatap oleh Allah. Jadi gak cukup bilang Allah Allah tapi pikirannya kemana-mana. Sama baca dengan akuah, pikirannya kemana-mana, gak akan bisa Bapak Ibu sampai ke Allah dengan cara begitu. Rasa ini harus dilatih. Nanti kita diskusi khusus. Nanti habis Isya rencananya kita ada ngaji lagi Pak, pertemuan lagi Pak. Termasuk saya mau ajarkan ini yang menjadi kesedihan saya itu adalah banyak orang-orang yang aktivis masjid tapi sampai mati belum sampai ke rumah Allah. Ini bahaya Pak. Islamnya nggak sempurna Pak. Maka kita harus punya niat yang kuat selama kita hidup harus sampai ke rumah Allah. Karena salah satu kewajiban kita, salah satu kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah hijjul bait, berkunjung ke rumah Allah. Maka ini harus menjadi PR Bapak Ibu bersama yang belum sampai ke rumah Allah, bagaimana sampai ke rumah Allah. Ini kewajiban kita Pak. Kewajiban kita sebagai seorang muslim agar keislaman kita sempurna. Kan bagi yang mampu Ustaz, ya kan ada dalam Al-Quran tidak bilang mampu secara ekonomi. Manis tato'a ilaihi sabila, apanya? Jalannya, bukan ekonominya, jalannya. Makanya nanti malam saya akan tunjukkan Bapak Ibu cara bagaimana sampai ke rumah Allah itu modalnya bukan duit, tapi yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu semua. Agar Bapak Ibu sampai ke rumah Allah sebelum ajal menjemput. Ini bahaya. Rasulullah sendiri yang ngomong, barang siapa meninggal tapi belum sampai ke rumah Allah padahal dia pernah mampu, pernah punya uang, tak umur 25 tahun pernah jual tanah tapi dipakai untuk yang lain, itu jual beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya, padahal belum sampai ke rumah Allah. Sampai dia mati belum sampai ke rumah Allah padahal pernah mampu, maka matinya dalam keadaan jauh dia ada mesra. Loh kok bisa? Nanti kita kupas.
Nanti kita kupas nanti malam. Ya, kalau ada waktu monggo nanti hadir. Dan saya akan tunjukkan caranya seperti apa tegaknya tauhid ini agar kita bisa sampai ke rumah Allah. Banyak orang sampai ke rumah Allah tapi masih memberhalakan uang. Ditanya, ayo kita berangkat haji, ayo kita berangkat umroh, nunggu uang Ustaz. Loh kok uang kok ditunggu? Bergantung uang Ustaz. Loh siapa yang ngajarin bergantung sama uang? Rasul gak ngajarin itu. Rasul mengajarkan Allahus Shomad. Allah tempat bergantung, bukan uang tempat bergantung. Allahus Shomad. Makanya itu penting Pak. PR pertama kita itu adalah menegakkan akidah. Kalau akidahnya sudah tegak, tauhidnya sudah lurus, maka saya jamin Bapak Ibu nanti sampai ke rumah Allah. Ya, makanya nanti malam kita bahas secara khusus. Karena jangan sampai kita mati dengan keislaman yang tidak sempurna. Kesana itu luar biasa Pak Bu, penting. Alhamdulillah dengan modal tadi itu, tegaknya akidah dan tauhid tadi, saya pun sejak 2017 Allah berangkatkan dan selalu membawa jamaah per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali dengan berbagai macam travel, saya bawa jamaah Pak. Ya, kemarin Desember saya berangkat. Sebelumnya September itu sama Bu Putri. Bu Putri itu ibunya Bu Yukamsa tadi, itu salah satu jamaah kami yang berangkat kemarin di bulan September. Besok 23 insya Allah saya berangkat lagi. Buat jamaah nanti Ramadan mungkin full saya di sana membawa berbagai macam jamaah. Nah, kok bisa dengan mudah? Ya bisa karena Allah yang berbicara. Allah yang membicarakan saya. Dan Bapak Ibu akan diperjalankan oleh Allah. Kalau tauhidnya lurus, semua nggak ada yang mungkin, semua mungkin. Guru-guru saya itu umroh haji sampai 50 kali, sampai 50 kali umroh haji dengan mudah. Kenapa kita sekali saja belum? Ini masalah. Maka yang harus diperiksa bukan uangnya, bukan pekerjaannya, bukan kebunnya, tapi yang diperiksa adalah tauhid kita, yang diperiksa adalah niat kita. Itu nanti yang akan kita bahas nanti malam. Penting. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah itu nanti malam Allah berangkatkan semua ke rumah, sampai semua ke rumah. Penting Pak. Sholat satu waktu di sana itu sama dengan 100.000 kali waktu di sini. Makanya 3 tahun kita sholat di Masjidil Haram itu sama dengan usia kita 890 tahun. Kalau di Madinah dilipat gandakan 1.000, di Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000. Nikmat sekali. Kalau jamaah saya biasanya di Mekahnya lama, 7 hari, 8 hari saya ada di Mekahnya. Di Madinahnya sekitar aja 4 hari. Biasanya saya berangkat umroh, nggak mau saya 9 hari. Kasihan jamaahnya, bayarnya mahal, umrohnya cuma sekali. Di Mekah, karena di Mekahnya cuma 2 hari, Madinahnya sampai 6 hari. Kalau saya nggak mau, saya rubah Mekahnya lama 7 hari, Madinahnya yang sebentar. Biar pahalanya banyak. Komposisinya 4 biji. Umrohnya berkali-kali sampai 4 kali. Orang udah di sana kok ngapain umroh sekali? Akhirnya balik lagi nanti bayar lagi puluhan juta. Udah di sana, tinggal nambahin selisih 5 juta, mending umroh berkali-kali lebih mahal sedikit. Sebenarnya nggak mahal umroh bisa berkali-kali murah sekali dengan waktu 13 hari. Makanya saya suka kalau berangkat sama saya paling tidak 13 hari, 12 hari sampai 13 hari. Kenapa? Agar saya bisa membimbing full bimbingan, dan Bapak Ibu pulang mudah-mudahan mabrur dengan ya, pulang itu paling tidak akhlaknya sudah berubah. Pulang itu sholatnya yang bolong-bolong sudah bisa dikolok misalnya. Ya, mudah-mudahan bisa dirontokkan semua dosa-dosa selama kita di rumah Allah. Makanya Bapak Ibu, ini catat ya, jangan sampai kita mati dalam keadaan belum Islam secara sempurna. Usahakan Bapak Ibu yang usianya berapapun, yang masih muda pun harus membuat PR. Ustaz, haji dulu atau umroh dulu? Mana yang tercepat bisa membawa ibu ke sana? Itu yang Bapak Ibu harus tahu. Kalau haji bisa berangkat tahun ini, ya berangkat aja haji. Ada nggak haji yang bisa berangkat tahun ini? Ada.
Kalau bapak ibu hajinya reguler ya 20 tahun punya, 25 tahun. Tapi kalau haji plus langsung berangkat ada. Saya juga mau berangkat haji, langsung tahun ini berangkat. Bayarnya murah, cuma 230 saja. Loh, sudut pandangnya Allah Pak, jangan sudut pandang kita. Makanya saya suka ajarkan jamaah saya kalau mau haji umroh aja dulu. Harganya terjangkau, di sana minta sama Allah. Di Raudhah manfaatkan untuk minta, ya Allah hajikan apa? Haji yang tercepat. Depan Muntazah minta sama Allah, ya Allah hajikan saya. Haji yang tercepat. Wis jadi urusan Allah Pak, itu rezeki ya Allah yang nyiapin, apa kita mikir. Tugas kita itu minta. Siapa suruh kita nyari? Tugas kita hanya minta. Ar-Razak itu apa? Yang bagi rezeki itu apa? Kalau Allah udah ridho, uang itu datang dari berbagai macam cara. Datang dari berbagai cara. Ada yang diberangkatkan orang, ya macam-macam, ada Haji Ibrahim, ada Haji Qasim, ada Haji siapa? Sanusi, macam-macam itu nama-nama haji. Ya, yang penting kalau ibu bisa berangkat haji. Makanya caranya gimana umroh? Tadi saya dengar Pak siapa? Pak Ustadz mau berangkat umroh. Nah, pesan saya kita haji nanti. Dan doakan semua yang di sini warga bahagia ini bisa semua sampai ke rumah Allah. Dan warga di luar bahagia yang hadir di sini ikut pengajian ini mudah-mudahan sudah sampai ke rumah Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah Bapak Ibu semua. Dan saya doakan semua belajar sholat secara khusyuk agar kembali ke Allah dalam keadaan selamat. Ya, saya rasa itu pukul 12 setek. Saya rasa semua harus bersiap-siap sholat duhur. Dan saya rasa semuanya juga sudah lapar. Maka kampung rumah ini menjadi urusan penting. Sholat kalau lapar pun jadi ingat makan. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Ya, karena itu jangan lupa makan dulu ganjal perutnya. Jangan sampai nanti pas sholat ingat makan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.